Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Puji Tuhan, dengan kasih setianya Allah telah menopang kita, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Engkau topang kami. Terima kasih Engkau jaga lindungi kami. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk banyak hal. Dan sungguh Tuhan, perbuatan-Mu terlalu dahsyat dan ajaib bagi kami. Terima kasih dari waktu ke waktu Tuhan terus memegang kami. Kami memohon urapan-Mu. Hamba-Mu ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, kami rindu merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah. Tuhan, tolonglah kami. Untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahaminya, dan tolonglah kami untuk mampu melakukannya. Berkati kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini ada di Yehezkiel pasal 5. Yehezkiel pasal 5, saya akan membacakan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Yehezkiel pasal 5, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di bagian ini ada 17 ayat dalam pasal 5. Tapi saya membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Mari kita memperhatikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa. Kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa. Dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat, yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu, di tengah-tengahmu, ayah-ayah akan memakan anak-anaknya, dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke semua penjuru angin. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, Tuhan Allah. Sesungguhnya, oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesungguhnya, apakah yang menjadi tolok ukur dari sikap hidup orang-orang percaya? Apa yang menjadi patron dari kehidupan anak-anak Tuhan? Apa sebenarnya yang menjadi ukuran bagi kita orang-orang yang menyebut diri Kristen? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah sebagai orang-orang yang mengalami kasih karunia dari Tuhan, orang-orang yang mengalami karya keselamatan, penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, kita harusnya menjadikan Tuhan Allah sebagai pemandu, pemimpin dalam hidup kita. Apa yang Tuhan berikan menjadi aturan-aturan bagi kita. Itulah yang menjadi pagar untuk kita bersikap.
kita tidak boleh melewati batas-batas pagar di mana Tuhan menempatkannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yehezkiel pasal 5, ini sebenarnya masih satu bagian, satu perikop dengan Yehezkiel pasal 4 yang berbicara tentang lambang pengepungan kota Yerusalem. Bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Yehezkiel tindakan-tindakan yang akan Tuhan lakukan untuk Yerusalem. Spesial di pasal yang kelima adalah rancangan Tuhan untuk Yehezkiel. Bagaimana Tuhan akan membuang mereka di tengah bangsa-bangsa. Tuhan akan meletakkan mereka, menaruhkan mereka tidak lagi menjadi satu keturunan Yakub yang berada di satu wilayah tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Tidak. Tuhan akan menempatkan mereka di tengah bangsa-bangsa dan Tuhan akan menaruh mereka di sekeliling bangsa-bangsa. Tuhan akan menghamburkan mereka ke seluruh penjuru angin. Mengapa? Karena bangsa itu tidak menjadikan firman Tuhan sebagai ukuran hidup mereka. Tapi mereka menjadikan aturan bangsa-bangsa menjadi ukuran mereka. Sederhananya, mereka berpikir, mereka bertindak, mereka melakukan apa saja dengan lihat kiri kanan. Oh, mereka melakukan juga kok, jadi ya aku melakukannya. Patokannya adalah, ukurannya adalah kalau orang lain melakukan, ya aku juga melakukannya. Mereka tidak menghargai dan tidak memegang, tidak mengingat bahwa orang-orang yang mereka lihat adalah orang-orang di luar Tuhan. Dan mereka adalah bukan patokan, bukan ukuran untuk anak-anak Tuhan bertindak. Tuhan menyebutkan dengan jelas di dalam ayatnya yang ke-6 dan juga kembali di dalam ayatnya yang ke-11 dijelaskan bagaimana kata yang digunakan oleh Tuhan untuk menegaskan kembali sikap hidup mereka adalah lebih jahat. Hidupmu lebih jahat dari bangsa-bangsa di sekitarmu. Hidupmu lebih jahat. Kelakuanmu lebih dari mereka. Bahkan minimal kamu sama dengan mereka. Padahal hidup kita harusnya sama, selaras, seimbang dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur saat-saat ini. Apakah yang menjadi ukuran dan dari tindakan hidup kita? Apakah orang lain di sekitar kita? Misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara berada di sekitar lingkungan, misalnya ini ya, ibu-ibu marahin anak-anak. Ah, biasa. Itu tetanggaku juga teriak-teriakin anakku. Itu tetanggaku juga kalau ngomong anaknya sesukanya, ya biasa aja. Itu umum kok. Yang kulakukan ini kan sama. Sama seperti ibu-ibu yang lain. Bapak-bapak mengajar anak-anak sakarepe, orang lain juga punya anak ngajar sakarepe, itu kan umum, semua orang melakukannya. Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak, kita sedang hidup sama dengan dunia ini. Kita punya pola pikir, kita punya pola asuh, kita punya pola bicara sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Aku akan mengajar kamu, aku akan menghukum kamu. Karena kelakuanmu selaras dengan mereka. Bahkan kamu lebih jahat dari mereka. Kamu tidak melakukan peraturan-peraturanku. Kamu tidak hidup sama seperti peraturan-peraturanku. Kenapa kita tidak berkata begini? Oh ya, yang kulakukan sudah sama kok dengan firman. Kenapa seringkali patokannya gini, temanku lakukan itu kok Bu, jadi aku juga ngelakuin juga. Kalau di tempat kerja temanku datang terlambat, sama kan, aku juga datang terlambat, sama dengan mereka. Aku gak lebih buruk, ini dia, bahaya. Aku gak lebih buruk dari mereka, aku sama dengan mereka. Bahkan yang lebih ngeri kalau kita lebih jahat dari mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan merasa senang.
Jangan merasa dirimu lebih benar. Jangan engkau merasa dirimu aman-aman saja, baik-baik saja, karena sikap yang kamu lakukan sama seperti yang dilakukan oleh dunia ini. Selaras dengan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya, di mana mereka kutempatkan. Ketetapan-ketetapan mereka, hidup mereka sama seperti apa yang mereka lakukan. Kita menolak firman. Kalau ada firman, kalau kita ditegur, kalau kita diarahkan, kalau kita dinasihati, kenapa sih aku dinasihati? Wong aku sama seperti mereka. Yang kulakukan sama seperti mereka. Sesungguhnya kita sedang melawan Tuhan. Tuhan katakan, akulah lawanmu. Aku menjadi lawanmu. Karena engkau hidup lebih jahat dari mereka. Hidup lebih jahat kelakuannya dari mereka. Dan engkau selaras dengan apa yang mereka lakukan. Engkau tidak selaras seperti apa yang sudah kutetapkan dalam hukum-hukum Tuhan. Dalam firman-firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari hari ini kita ambil sikap hidup. Kita rubah pola pikir. Kita rubah pola asuh kita. Kita rubah pola bicara kita. Bukan merasa cukup, bukan merasa baik, yang penting aku sama seperti mereka. Tapi mari kita mulai berkata, mulai hari ini Tuhan, aku mau sama seperti apa dengan yang Tuhan mau. Orang tua, perlakukanlah anakmu dengan kasih. Kasih itu memberlakukan disiplin. Kasih itu melakukan pengajaran, tapi pengajaran yang tetap dilakukan di dalam kasih. Orang tua saat melihat anaknya melakukan yang tidak tepat, tetap memperlakukan dengan kasih, yaitu memberi teguran dan terus menyatakan pendampingan dan pertolongannya. Istri-istri, suami-suami, kalau dunia ini umum, orang-orang di sekitarmu biasa suami istri itu kalau berantem beradu mulut dengan pakai otot, dengan penuh kekuatan, banter-banteran, keras-kerasan suaranya. Bertobat itu ukuran dunia. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Hei suami-suami, kasihi istrimu. Hei suami-suami, berlakulah dengan lemah lembut kepada mereka, kaum yang lebih lemah. Hei istri-istri, sekalipun penghasilanmu lebih banyak, sekalipun engkau lebih kreatif untuk cari duit, hormatilah suamimu. Karena suamimu itu pemimpinmu, jangan permalukan dia. Ngomong yang sopan, ngomong yang santun, ngomong yang menghargai sekalipun uangmu lebih banyak. Apa kata firman? Jangan berpikir orang dunia ini biasa kok, Bu. Stop. Mulai hari ini kita belajar dari firman ini. Bagaimana Yehuda dihancurkan oleh Allah karena mereka melakukan yang sama dengan orang-orang di sekitar mereka. Mulai hari ini kita harus ingat, patokan kita bukan mereka. Patokan kita adalah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, Engkau menolong kami. Bagaimana kami harus melakukan, bagaimana kami harus mengatakan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Tuhan, ampunilah kami. Kadang kami tidak sadar, kadang kami mengikuti apa yang terjadi di sekitar kami. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan kami hidup di dalam kehendak-Mu. Berkatilah semua hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami mau melangkah di dalam berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.